Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Para siswa sekalian, kali ini kita akan mempelajari tentang konsep wilayah dan tata ruang. Kalau kita berbicara tentang istilah wilayah atau region, kerap sekali diungkapkan dalam kehidupan sehari-hari tentang berbicara region atau wilayah. Nah, wilayah dapat dilihat sebagai suatu ruang di permukaan bumi ini. Wilayah atau kita sebut dengan region juga merupakan ruang dari permukaan bumi yang memiliki ciri atau karakteristik tersendiri yang membedakan dari wilayah-wilayah lain yang berada di sekitarnya. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 47 Tahun 97 bahwa wilayah itu adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan aspek fungsional. Itulah menurut undang-undang tentang ruang. Nah, baik kita lihat pengertian wilayah dulu menurut para ahli. Di sini ada 3 yang saya sampaikan. Yang pertama menurut Immanuel Kant, Immanuel Kant, bahwa wilayah itu adalah suatu ruang di permukaan bumi yang mempunyai spesifik dan dalam aspek tertentu yang membedakan antara 2 titik dalam garis lurus. Sedangkan menurut Hartshorne, bahwa wilayah adalah suatu area dengan lokasi spesifik dan dalam aspek tertentu yang berbeda dengan area lainnya. Dalam hal ini berupa mozaik. Sedangkan menurut Bintarto dan Hadi Sumarno mengemukakan bahwa wilayah adalah bagian permukaan bumi yang dapat dibedakan dalam hal-hal tertentu dari daerah di sekitarnya. Itulah pengertian wilayah menurut 3 para ahli. Nah, para siswa sekalian, berdasarkan atas dasar itulah atau dasar yang dimaksud pengertian wilayah ini, maka wilayah dapat dibedakan bermacam-macam. Misalnya, ada wilayah yang berdasarkan wilayah administrasi. Ada wilayah yang berdasarkan wilayah geografis. Ada juga wilayah yang berdasarkan permukiman. Serta ada juga wilayah yang berdasarkan tingkat pembangunannya. Nah, menurut Glassos, kemudian itu tahun 74, kemudian Budi Harsono tahun 96,
dan Huisman pada tahun 1986, mereka mengungkapkan bahwa wilayah itu dapat dibedakan menjadi wilayah formal dan wilayah fungsional. Ya. Jadi ada wilayah formal dan ada wilayah fungsional. Nah, kita lihat wilayah formal terlebih dahulu. Ya. Wilayah formal itu suatu wilayah, ya, di permukaan bumi ini yang dicirikan berdasarkan keragaman, ya, berdasarkan keragaman atau homogenitas tertentu. Nah, wilayah formal juga sering disebut sebagai wilayah yang seragam. Dan wilayah formal biasanya atau pada umumnya didasarkan pada kesamaan topografi, jenis batuan, iklim, dan vegetasi, ya, yang terdapat di muka bumi. Contohnya, ya, kondisi geografis di Jawa Barat bagian selatan itu merupakan topografi pegunungan yang berada di daerah subduksi lempeng. Nah, para siswa sekalian, kita lihat gambar. Ya, pada gambar ini, ya, di situ terlihat bahwa topografi wilayah pegunungan, ya, merupakan ciri khas, ya, dalam wilayah formal. Ini kalau kita melihat pada gambar ini. Nah, para siswa, wilayah formal itu biasanya ditandai oleh adanya asosiasi areal, ya, yang bersifat fisik, ya, atau biotik. Nah, yang dimaksud asosiasi areal di sini adalah hubungan antara aspek-aspek alamiah sehingga melahirkan kondisi tertentu yang memungkinkan terjadinya wilayah formal. Nah, itulah yang dimaksud dengan wilayah formal. Selanjutnya kita lihat wilayah fungsional. Ya, wilayah fungsional. Untuk wilayah fungsional ini memiliki ciri kegiatan. Ya, memiliki ciri kegiatan yang berhubungan dengan pusat kegiatan. Misalnya Jakarta, Bogor, Bekasi, dan Tangerang yang kita kenal dengan Botabek. Ya. Untuk wilayah fungsional itu ditandai dengan adanya arus kegiatan transportasi dan komunikasi, ya, yang akhirnya akan menunjang pertumbuhan dari setiap wilayah. Nah, para siswa sekalian, wilayah fungsional itu sangat erat kaitannya dengan kejadian objek di permukaan bumi. Misalnya tanah longsor atau erosi, gempa bumi, dan letusan gunung api.
Kalau kita melihat gambar ini adalah kawasan metropolitan Jakarta, salah satunya, ya, salah satu kawasan, ya. Tentunya dengan segala aspek aktivitas dan kompleksitasnya, tentunya akan mendukung atau menjalin interaksi keruangan dengan daerah di sekitarnya, yaitu bisa dengan Bogor, bisa dengan Bekasi, bisa dengan Depok, bisa juga dengan Tangerang. Ya. Kemudian, bahwa pengelompokan wilayah itu lebih menekankan kepada satu jenis atau karakteristik tertentu dari wilayah. Misalnya iklim, ya, wilayah iklim, ada juga wilayah vegetasi, ada wilayah pertanian, atau wilayah fisiografi. Kalau kita melihat dari karakteristik khasnya suatu wilayah, ya, maka klasifikasi wilayah itu menunjukkan daerah tunggal dan memiliki ciri-ciri geografi yang bersifat khusus, terutama ditentukan oleh faktor lokasi dalam kaitannya dengan daerah lain. Ya. Itulah wilayah fungsional. Nah, perwilayahan secara formal, ya, perwilayahan itu didasarkan atas gejala atau objek yang ada di tempat tersebut, atau perwilayahan berdasarkan kepada administrasi pemerintahannya. Sebagai contoh, misalnya, ya, Kabupaten Pangandaran itu merupakan wilayah formal. Tentunya berdasarkan pada batas-batas yang jelas sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kemudian contoh lain, daerah pertanian, ya, merupakan perwilayahan formal, merupakan perwilayahan formal. Tentunya berdasarkan pada jenis tanaman dan pengolahan lahan. Kemudian daerah pegunungan, tentunya melihat pada morfologi, yaitu berupa ketinggian dan kemiringan lereng. Dan ada juga daerah hutan. Ya. Ini dilihat dari jenis vegetasinya, misalnya hutan produksi atau juga hutan lindung, ya. Itu sebagai contoh, ya, perwilayahan secara formal. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi perwilayahan secara fungsional, ya, yaitu perwilayahan yang didasarkan atas fungsi, asal-usul, dan perkembangannya. Nah, saya akan sampaikan beberapa contoh perwilayahan secara fungsional. Ya. Misalnya daerah konservasi. Ya. Daerah konservasi. Penamaan perwilayahan secara fungsional
Karena penamaan ini didasarkan pada fungsi atau peruntukannya bahwa daerah tersebut sebagai daerah yang harus dipertahankan fungsinya. Nah, kemudian contoh lain, daerah satelit. Nah, untuk daerah satelit, bahwa penamaan perwilayahan secara fungsional, karena penamaan ini didasarkan pada fungsi daerah tersebut sebagai penyangga, ya, agar penduduk dan kegiatannya itu dapat disebar ke kota-kota kecil yang ada di sekitar kota utama. Kemudian contoh yang lain yang kita sebut daerah resapan, ya, di mana nama perwilayahan secara fungsional karena penamaan ini didasarkan pada fungsi daerah yang dijadikan sebagai daerah resapan air hujan. Nah, inilah contoh-contoh perwilayahan fungsional. Nah, para mahasiswa sekalian, itu tadi kita berbicara tentang wilayah atau konsep wilayah. Nah, sekarang kita beralih ke tata ruang. Nah, ke tata ruang. Menurut Sujarto pada tahun 2002, bahwa tata ruang itu merupakan penjabaran rencana penataan ruang suatu wilayah secara integral dari suatu kebijaksanaan dan rencana pembangunan wilayah. Apa tujuan pemanfaatan ruang itu? Nah, tujuan pemanfaatan ruang adalah untuk menciptakan, ya, untuk menciptakan hubungan yang harmonis di antara berbagai subwilayah, ya, sehingga dapat mempercepat proses tercapainya kemakmuran dan terjadinya kelestarian lingkungan hidup. Nah, kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, ya, bahwa tujuan pemanfaatan ruang yaitu keterpaduan, keselarasan, keberlanjutan, keberdayaan, ya, dan keberhasilgunaan, keterbukaan, kebersamaan, dan kemitraan, perlindungan kepentingan umum, kepastian hukum, dan keadilan, serta akuntabilitas. Itu menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Selanjutnya, struktur dan pola ruang wilayah. Ya. Bahwa struktur ruang wilayah itu menggambarkan, ya, menggambarkan pola pemanfaatan ruang dan kaitannya antara berbagai ruang, ya, berdasarkan pemanfaatan serta hierarki dari pusat permukiman dan pusat pelayanan. Ya. Nah, para siswa sekalian, pola pemanfaatan ruang wilayah itu
tergambarnya pemanfaatan ruang secara menyeluruh. Ya. Jadi sudah tergambar pemanfaatan ruang secara menyeluruh. Ya. Kemudian bagaimana pola pengendalian pemanfaatan ruang? Ya. Untuk pola pengendalian pemanfaatan ruang itu merupakan kebijakan dan strategi yang perlu ditempuh ya, agar rencana pemanfaatan ruang dapat dikendalikan menuju sasaran yang diinginkan. Ya. Seperti yang kita ketahui, ya, rata-rata kepala daerah itu di dalam konsep pembangunan perkotaan yang berkelanjutan ya, serta berwawasan lingkungan. Ya, artinya bahwa para kepala daerah ini dituntut ya, untuk mengenal konsep pembangunan perkotaan yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan. Nah, kita tahu bahwa setiap daerah itu memiliki ruang wilayah yang berbeda-beda. Sehingga ada perubahan di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, yaitu yang mengatur tata ruang secara nasional, di mana di situ memberikan hak pemerintah provinsi ya untuk mengatur ruangannya sendiri sesuai keadaannya dan tidak bertentangan dengan undang-undang tersebut. Artinya pemerintah daerah, pemerintah provinsi diberikan kewenangan untuk mengatur selama tidak bertentangan dengan undang-undang. Baik. Nah, itulah para saudara sekalian mengenai materi konsep wilayah dan tata ruang ini. Terima kasih atas perhatiannya dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.